Maka nanti di sini ketika nanti ada perangkat jaringan yang akan dikoneksikan dari Surabaya menuju ke Mojokerto, Surabaya ke Jombang dan sebagainya, maka dia nantinya kebanyakan dia akan membutuhkan yang namanya kabel serial. Jadi sekarang dia jarang digunakan yang kabel paralel. Paralel ini biasanya dipakai yang di jarak dekat. Dulu itu masih banyak yang istilahnya printer menggunakan kabel paralel, tapi saat ini dia sudah menggunakan kabel serial semuanya, kayak USB, kemudian nanti ada beberapa yang menggunakan HDMI dan sebagainya. Ya, jadi ini di kabel serialnya, ini kemarin kita juga mempelajari gimana sih teknik proses pengiriman datanya dari sumber ke tujuan. Ya. Jadi untuk yang di teknik pengiriman datanya, nanti ada beberapa pin yang ada di masing-masing interface-nya, ada yang namanya data carrier tag, ada RTS, CTS, nanti ada TX, ada RX, dan sebagainya. Nah ini ya, nanti pin-pin ini nantinya yang akan bisa dipakai untuk mengkoneksikan dari satu perangkat ke perangkat yang lainnya. Kemudian ini ya, kemarin kita untuk yang di ini atau saya lihatkan di sini aja. Kita juga di bagian multiplexing-nya. Jadi setelah nanti yang kita belajar yang di bagian interfacing-nya, kita nanti kemarin juga belajar gimana untuk melakukan multiplexing di suatu data atau frame data ini. Multiplexing-nya dia itu bisa menggunakan namanya FDM, TDM. Nanti sebenarnya ada satu lagi yaitu namanya CDMA, Division Multiple Access, CDM itu ya. Atau ada juga namanya WDM, Wavelength Division Multiple Access. Nah, ini ya, jadi multiplexing ini dia gimana data yang di pelanggannya dia yang banyak, nanti sini dia itu bisa dijadikan satu kesatuan tunggal. Jadi misalkan nanti sini dia itu data yang ada di pelanggan IndiHome yang ada di Keputih, itu nantinya dia ini dari kabelnya Telkom, STO-nya Telkom kan dia nantinya nggak perlu ditarik satu persatu pelanggannya, tapi dia akan dilakukan namanya agregasi kabelnya itu ya. Jadi dia akan dijadikan namanya multiplexing. Jadi multiplexingnya ada pakai FDM, ada juga yang menggunakan TDM. Walaupun kebanyakan saat ini dia itu menggunakan namanya multiplexing TDM. Jadi dia udah gabungan ya. Jadi FDM-nya dia dipakai untuk memilah-milah. Jadi katakanlah untuk yang di GSM, FDM-nya dipakai untuk memilah-milah masing-masing provider. Misalnya dia Indosat, kemudian dia ada Telkomsel, Excelcom dan sebagainya. Kemudian yang di masing-masing user di Telkomselnya, maka nanti ketika dilakukan multiplexing-nya, dia akan dilakukan multiplexing secara TDM-nya, gitu ya. Jadi ini nantinya gimana dia itu suatu data ini dia itu akan dikirimkan, kemudian di multiplexing dan sebagainya. Kemudian nanti untuk yang di sini kita juga akan belajar gimana kita melakukan yang namanya flow control dan juga nanti ada namanya error koreksinya ya. Jadi yang sudah kita pelajari sebelumnya, untuk yang di error koreksinya kita menggunakan namanya parity. Nantinya kita akan menggunakan yang banyak digunakan di jaringan internet dan sebagainya, ada checksum dan sebagainya. Kemudian nanti di sini dia itu gimana kita melakukan namanya flow control atau untuk mengalirkan sehingga nanti datanya ini dia tidak banyak yang tabrakan di tengah jalan. Nah, gitu ya. Semisal nanti di sini kita akan ngirim data dari Surabaya ke Mojokerto. Kita ada 1000 truk misalnya ya. Maka nanti di sini dia gimana cara data yang 1000 truk ini nantinya tidak banyak yang tabrakan di tengah jalan. Itu nantinya akan dilakukan namanya flow control. Dan seandainya dia itu ada yang tabrakan, gimana dia nantinya cara mengantisipasinya. Nah, ini ya. Jadi dan nantinya gimana solusinya ketika dia ada tabrakan data dan sebagainya sehingga datanya atau truknya tidak sampai di tempat tujuan. Ini nanti ada yang berkaitan dengan yang namanya flow controlnya. Ya, baik. Ini untuk yang di kontrol komunikasinya. Biar nggak mengganggu saya. Ya. Jadi saran konsepnya, nanti sini kita gimana untuk yang di suatu data ini dia itu ketika dikirimkan dari sumber ke tujuannya dia itu tidak mengalami namanya buffer overflow. Jadi dia nantinya kayak waktu lebaran dia.
Jadi misalkan nanti dari Surabaya menuju ke daerah Kediri, biasanya kan dia akan keluar dari exit tolnya di Kertosono. Ini kalau dia nantinya di Kertosono, dia ketika masuk di wilayah Kediri dia jalan sempit, maka dia nanti akan namanya buffer overflow-nya dia nanti akan menjadi macet yang luar biasa di exit tolnya Kertosono itu ya. Nah ini kita untuk mengatur kayak gini nanti ya kita atur yang namanya dengan flow control kayak gini. Jadi nanti ya jangan sampai data yang dikirimkan dari Surabaya nanti ya sini dia akan membuat macet yang ada di Kertosono gitu ya. Ini nanti akan dilakukan pengaturan-pengaturan sehingga dia nanti akan bisa lebih lancar dalam hal pengiriman datanya. Ya, ini mode transmisinya. Nantinya kita akan pelajari berikutnya. Yang kita udah pelajari kemarin. Ini salah konsepnya untuk yang di sini. Ini sebenarnya untuk yang di suatu data atau ini ya. Ini ada satu frame-nya. Ya, masih ingat kemarin ya. Kita yang di awal-awal kita nanti ada namanya frame datanya. Jadi untuk yang di frame data ini kan nanti ada semacam yang dibagi-bagi, ada yang namanya start bit, ada untuk yang di datanya, ada untuk yang di parity-nya, ada bagian stop bit-nya. Jadi ini untuk yang di satu frame data yang paling simpel. Yang paling simpel kemarin ada sebanyak 11 bit. Ya, ini yang paling simpel untuk yang di satu frame datanya yang ada di kemarin sudah kita coba itu ya. Nah, tapi nanti untuk yang di suatu jaringan data atau internet, ini nanti kita pelajari berikutnya. Ini dia nanti ukurannya dia itu bisa variatif, tergantung isi datanya dia. Jadi mulai dari paling kecil dia itu 46 byte. Jadi dia nanti ukuran dari frame-nya ini dia 46 byte, paling besar yaitu dia sekitar 1500 byte. Ya, ini dia 1500 byte. Untuk yang di data ini kayak ini ya. Jadi nanti ya kalau kita kayak sepeda motor ini, berarti kan dia asumsinya kayak gitu ya. Kalau udah motor kan dia orangnya sedikit yang bisa naik ke sepeda motor. Mobil berarti kan dia lebih banyak lagi untuk yang di orang yang kan dikirimkan dari Surabaya ke Kediri. Bis berarti kan dia lebih banyak lagi yang dikirimkan datanya. Kereta lebih banyak lagi itu ya dan sebagainya. Nah, cuma nantinya sini ini harus dilakukan semacam kayak ini ya, apa semacam pembatasan. Ini makanya untuk yang di suatu data ini satu frame-nya dibatasi yaitu dia maksimal 1500 byte ini ya. Ini kenapa dia itu harus dibatasi 1500 byte ini ya. Ini alasannya. Jadi nanti di waktu transmisinya ini pengiriman blok kecil dan sebagainya. Nanti kalau dia itu ukuran frame-nya dia itu besar, ya. Jadi di ujungnya dia udah sampai di tujuan, ternyata ekornya dia itu belum keluar dari sumbernya ini. Nanti yang sini juga kalau dia frame-nya dia itu besar kayak gini, kalau nanti ada error di tengah jalan, mungkin dia kayak misalnya dia itu kayak bis dan atau kereta dan sebagainya, kalau dia ada tabrakan di tengah jalan, maka nanti sini dia itu akan ada kerugian besar. Karena apa? Karena dia sudah mencoba untuk mengirimkan data dalam jumlah yang besar. Data jumlah data yang besar kayak gini, ternyata dia itu di tengah jalan dia ada tabrakan. Ini ya. Nah, kenapa untuk yang di frame data ini dia dibatasi maksimalnya itu dia sebanyak 1500 byte. Oke. Kemudian nanti untuk yang di sini kita akan belajar gimana sih cara mengatur untuk yang di flow controlnya ini. Ini ada suatu mekanisme yang namanya sliding window ini. Jadi yang pertama kemarin sudah saya jelaskan yaitu nantinya ada namanya stop bit. Ini itu nanti ada namanya stop bit. Itu nanti sini itu ada berapa frame data yang akan dikirimkan dari sumber ke tujuannya. Itu nanti akan diisi itu di masing-masing frame datanya. Dan untuk yang di sliding window ini, nanti di sini dia itu ada semacam kayak ini ya, yaitu dikirimkannya bukan per frame. Jadi dia itu akan mengirimkan banyak frame sekaligus. Jadi kalau di teknik yang pertama kemarin, kita kalau saya nantinya sini itu apa istilahnya kita ada sebanyak 5 truk yang akan kita kirimkan di Surabaya ke Kediri misalnya, maka dia akan di frame yang pertama dia akan kirimkan dulu. Oh aman. Nah ini baru dia truk yang kedua dikirimkan setelah jeda waktu berapa lama. Oh ternyata dia nggak ada masalah.
aman. Jadi ini nanti apa istilahnya itu akan ada semacam kayak konfirmasi. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ketika frame ini dia sudah sampai di tujuan, maka berarti ada berikan namanya ACK-nya, acknowledge-nya, untuk berikan informasi ke sisi sumbernya bahwa datanya atau frame-nya sudah sampai di tujuan. Ini ya. Nah ini kalau kita ada 5 truk, berarti nantinya truknya kelima ini dia akan dikirim menunggu frame yang ke truk yang kedua, ketiga, keempat. Ini kemudian dia ada namanya, ada ACK-nya. Terus setelah ada ACK-nya, baru truk yang kelima dia akan dikirimkan. Nah ini metode kayak gini kan dia menjadi lama ya. Yang aja nantinya kita di data internet yang ada di suatu internet, kita akan kalau kalian ini ya download file 1 gigabyte ya. Nah ini satu frame datanya dia akan dipecah-pecah. Jadi 1 gigabyte ini dia akan dipecah-pecah menjadi tadi ukuran satu apa istilahnya satu frame-nya kan dia 1500 byte. 1500 byte ya. Atau dia sekitar 1,5 kilobyte. Nah, berarti untuk yang di sini dia itu ada 1 giga, ini dia nanti ada 1 kilo, berarti kan dia ada sekitar 1000, anggap aja dia ada 1000 frame ya. Jadi nanti ada 1000 frame yang akan kita dikirim dari server ke PC kita gitu ya. Jadi nanti ada sekitar 1000 frame, nanti dia akan dikirimkan. Nah kalau 1000 frame ini, dia akan di modenya kayak gini, nanti dia akan kelamaan. Jadi satu, nanti di ACK, satu ACK, satu ACK. Nah ini nanti butuh waktunya sangat lama sekali untuk proses pengiriman datanya. Sehingga untuk yang di sini, kita butuh mekanisme yang namanya sliding window. Ini yang digunakan di PC saat ini, atau kalian download dan sebagainya, maka di sini dia akan menggunakan yang namanya buffer. Nih, jadi ini di PC kalian nanti ada namanya buffernya untuk menampung data-data yang dikirimkan dari server ke PC kalian. Terus gimana cara atau proses dia pengiriman datanya? Maka untuk di sini proses pengiriman datanya dia akan selain nanti di sini ada namanya buffernya, kemudian nanti ada namanya dikasih nomor yaitu dia 0 sampai 2 pangkat K-1. Nanti dia frame-nya diberi modulnya yaitu dia modulo 2 pangkat K-nya. Jadi ini dia sebagai namanya diagram sliding window-nya. Ini kalau bentar, maaf ya, ada telepon bentar.
Baik, kalau yang di sini saya akan coba jelaskan yang di gambar berikutnya ini aja. Ya, jadi cara konsepnya untuk yang di sliding window ini nanti ada sebanyak ini ada beberapa frame ya. Nanti di sini ada 8, 16, ada 16 frame data yang akan dikirimkan dari sumber ke tujuannya. Ini tadi saya lupa nggak bawa yang untuk kartu biar cepat ya. Ya, untuk yang di sini nanti akan dikasih nomor frame-nya. Jadi untuk yang di nomor frame kayak gini dia itu ada modulnya ya. Jadi dia akan menggunakan berapa bit untuk yang diproses pengiriman datanya. Jadi kalau yang di sini dia itu akan dikasih nomornya yaitu 0 sampai 7. Karena apa? Karena yang digunakan yaitu dia 3 bitnya ini ya. Kalau yang digunakan di komputer itu dia menggunakan yang 8192. 192 itu berarti 2 pangkat berapa nih ya? Pangkat 8 256, 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 11 ya, 12 ya. 2 pangkat 8, 256, 2 pangkat 9 dia 512, 2 pangkat 10, 1000, 2 pangkat 11, 2000, 2 pangkat 12, 4000, 2 pangkat 13 ya. Ya, yang digunakan untuk saat ini dia itu window-nya kayak gini ya. Jadi selain dia itu akan menjadikan buffer. Ini sebenarnya kayak gini ya. Jadi semisal dia dari Surabaya ke Kertosono yang tadi saya sampaikan, maka nanti yang di sini, yang di Surabaya dia itu akan menyediakan space untuk yang di kayak terminalnya ya. Terminal yang di Surabaya ini dia nanti bisa menampung sebanyak 8 bis. Nah ini ya, 8 bis untuk yang di pusat yang ini ya, keberangkatan ke Kertosono. Yang di Tosono nanti sini dia itu untuk yang dinerimanya ini kalau dia nanti akan dikirimkan datanya dia 8 bis semuanya, maka dia nanti juga akan menerima sebanyak 8 bis. Jadi dia akan menyediakan sebuah tempat untuk bisa menampung sebanyak 8 bis dari bis yang akan diberangkatkan dari Surabaya. Nah gitu ya. Ini contoh yang simpel aja. Karena untuk di kondisi realnya di satu PC kayak gini, kayak di Windows dia itu bisa menampung sebanyak 8.162 frame dalam satu waktu ini. Tapi nanti yang proses pengirimannya dia itu enggak sekaligus ya, 8.000-nya dia dikirimkan. Masih ingat ya? Ini yang video yang kemarin saya sampaikan. Ini yang kemarin video saya. Taruh mana nomornya? Bentar, saya cari sebentar. Nah, ini nih di kemarin ya di sini dia itu namanya buffer ini ya. Jadi buffer ini dia sebagai namanya window-nya tadi ya. Jadi kalau komputer kan dia sebagai buffernya untuk yang di komunikasinya. Kalau yang di tadi sebenarnya dia sebagai namanya window-nya. Jadi buffernya dia itu berapa nanti yang akan dikirimkan untuk yang di sini sisi buffernya. Kayak ini dia itu semisal ada sebanyak 5 bit gitu ya untuk buffernya. Ini contoh simpel aja. Kemudian di sisi penerimanya juga nanti ada 5 bit untuk menampung buffer yang dikirimkan dari sisi pengirimnya. Tujuannya apa untuk yang di buffer ini? Ini yang kemarin untuk yang di simple tanpa ada flow controlnya ya. Nah ini makanya dia dikasih DTR kayak gini. Ini salah satu flow controlnya untuk memastikan di sini ada koneksinya ke isi penerimanya.
Ya, ini juga nantinya sini dia itu ada yang namanya dia itu ada apa istilahnya ketika nanti sini dia buffering-nya sini dia itu terlalu proses pengiriman datanya dia terlalu cepat, maka nanti sini dia itu ada data yang akan hilang di si penerimanya. Ini ya terlalu cepat, ini ya. Maka nanti sini juga akan ada yang hilang datanya di sisi penerimanya. Nah, ada perlu dibentuk yang namanya ini ya RTS, kemudian nanti ada namanya CTS-nya dia. On the receiver side, this is the clear to send, or CTS. With this additional line, the receiver tells the sender when it needs to pause, and buffer overruns are avoided. Nah, ini ya. Jadi ini nanti ada ditahan dulu, nanti sini kalau dia masih diproses, maka nanti tidak akan dikirimkan terlebih dahulu ke sisi penerimanya. Dan ya, ini suatu mekanisme yang ada di namanya flow control. Nah, sekarang kita akan coba melajari lebih detail gimana sih dia akan diproses. Oke, untuk yang di sini ini contohnya kita contoh yang 3 bit aja ya. 3 bit ini dia untuk yang di nomornya dia menggunakan 3 bit, maka dia penomornya dia akan menggunakan frame-nya dikasih nomor ya. Jadi kenapa nanti frame-nya dikasih nomor? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nanti ini dia nanti karena nanti yang sini dia akan diurutkan lagi ya di si penerimanya. Jadi di masing-masing frame dia akan dikasih nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak gini. Dia sampai 7 karena dia 3 bit. Nah, untuk yang di windowing-nya di sini dia nantinya sebanyak -1 ya. Untuk yang di sini dia akan di urutan nomornya dia 0 sampai 7-nya. Kemudian untuk yang di sini ya, jadi jumlah untuk yang di frame-nya ini, bukan frame-nya ya, jumlah untuk yang di buffernya ini ini bisa 7, bisa juga 6 ya. Ini harusnya dia 7 ya. Tapi juga nanti ya di -1 juga nanti nggak ada masalah. Jadi ini harus disesuaikan. Jadi biasanya untuk yang di sini komunikasinya di yang ketika kita akan suatu komunikasi data kayak gini, maka yang B memberikan tadi ya, ada namanya RTS sama CTS-nya ya. Nah,